Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Meskipun pandemi itu sampai hari ini belum juga menandakan perubahan yang berarti, ya, perubahan ke arah positif maksudnya. Ya, alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa bertemu di semester 2. Ya, semester 2, semester terakhir dari kelas 12. Semoga kalian tetap semangat dan menyongsong masa depan dengan penuh percaya diri. Ya, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Oke anak-anak, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Insya Allah di akhir semester ganjil yang kemarin kita sudah masuk distribusi binomial. Ya, untuk variabel acak, percobaan acak saya anggap sudah berlalu dan kalian bisa mereview kembali, merecall kembali apa yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Oke. Sekarang anak-anak kita bahas tentang distribusi binomial. Distribusi binomial ini setidaknya kita punya empat subbab yang kita bahas. Yang pertama adalah percobaan binomial, yang kedua adalah peluang binomial, yang ketiga adalah peluang binomial kumulatif, dan yang keempat adalah distribusi binomial negatif. Oke, kita mulai aja ya langsungnya. Kita recall kembali anak-anak, masih ingat kan apa yang dinamakan dengan percobaan binomial? Percobaan binomial itu punya syarat anak-anak. Minimal syaratnya itu 4. Yang pertama adalah percobaannya dilakukan sebanyak n kali, banyak kali. Terdapat n kali percobaan. Kalau percobaan dilakukan cuma 1 kali, itu namanya bukan percobaan binomial, tapi percobaan biasa. Oke, yang kedua anak-anak, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan saja, atau 2 hasil saja, yaitu hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan, biasanya ada dianggap sebagai hasil yang sukses ataupun hasil yang gagal. Berarti cuma 2, sukses, gagal. Oke, keluar angka atau bukan angka, gitu aja. Keluar gambar atau bukan gambar, gitu aja. Oke, jadi dia harus kemungkinan yang dihasilkan oleh percobaan itu cuma 2. Ya, nggak boleh lebih. Ya, misalkan kalau percobaannya melempar dadu kan kemungkinannya bisa titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Itu bukan percobaan binomial kalau begitu. Kalau percobaan binomial, maka berapakah peluang munculnya angka 1? Berarti nanti kemungkinannya 1 dan bukan 1. Berarti kalau muncul angka 2, 3, 4, 5, 6, berarti itu ada termasuk kemungkinan yang gagal. Oke, ngerti ya? Kemudian yang ketiga, anak-anak, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Artinya tidak boleh tergantung, tidak boleh bersyarat. Ya, kalau misalkan mengambil sesuatu, maka pengambilan itu pasti akan dikembalikan dulu. Jadi tidak ada pengambilan tanpa pengembalian, tidak ada. Ya harus dikembalikan. Karena masing-masing percobaan harus bebas, tidak ada yang terikat. Kemudian yang keempat anak-anak, peluang untuk sukses itu harus sama. Tidak boleh beda-beda. Artinya peluangnya itu seimbang antara satu dengan yang lain. Harus sama. Oke, jadi kalau setengah-setengah semua gitu. Lalu ketika percobaan binomial ini memberikan sebuah distribusi peluang khusus, maka dialah yang dinamakan sebagai distribusi binomial. Paham ya? Ya insya Allah paham. Next lanjut. Nah ini kemarin sudah kita bahas ini. Peluang binomial bagaimana rumusnya? Peluang binomial rumusnya cuma ini anak-anak. Ya, PX. Siapakah PX? PX itu peluang dari yang ditanyakan. Ya, misalkan tadi kalau pelemparan dadu, misalkan X-nya adalah mata 1. Oke, kemudian rumusnya adalah, ini adalah faktorial, masih ingat ya? N faktorial dibagi N min X dikali faktorial dikali X faktorial. Ini adalah kombinasi anak-anak. Masih ingat ya? Kombinasi N dengan X. Gini ya, hasilnya ini. Oke, di mana P adalah peluang berhasil. Oke, dengan pangkat X. Kemudian Q peluang gagal dengan pangkat N min X.
Ya, di mana ini ditambah ini semua hasilnya adalah jumlah percobaannya. Oke, insya Allah paham ya? Paham. Next lanjut. Lalu bagaimana kalau misalkan ditanya peluang binomial kumulatif? Jadi kalau kita lihat peluang binomial kumulatif, ini berarti sama. Dia adalah percobaannya binomial, cuma dia itu peristiwanya lebih dari satu sukses. Misalkan peluang munculnya angka lebih dari 2 gitu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan sebagainya. Misalkan begitu ya. Jadi ada lebih banyak dari satu kesuksesan. Ya, nanti pakai rumusnya ini. Namanya peluang binomial kumulatif. Kumulatif itu ditambah anak-anak. Artinya gabungan. Jadi peluang binomial yang digabung begitu. Ini rumusnya seperti ini. P X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya sampai N. Oke, ini namanya peluang gabungan. Oke, yang terakhir anak-anak yang kita bahas adalah distribusi binomial negatif. Apa sih distribusi binomial negatif itu? Distribusi binomial negatif itu adalah sebetulnya sama dengan distribusi binomial biasa. Cuma dia perbedaannya terletak pada usaha yang dilakukan sampai sejumlah sukses tertentu. Misalkan pengen sukses sebanyak 5 kali atau melempar sesuatu sampai sukses begitu. Ini kita pakai ini. Sebetulnya rumusnya sama saja anak-anak. Ya, sama saja sebetulnya. Dan distribusi binomial negatif ini biasanya dinamakan distribusi Pascal. Oke, berarti X-nya, nggih Mbak, nggih, Mbak Win toh? Mbak Win toh? Nggih. Maaf ya anak-anak ya. Jadi begitu. Oke, jadi X-nya adalah banyaknya usaha yang dilakukan, X-nya. K-nya adalah banyaknya usaha yang berakhir tepat sukses tertentu, K-nya. P-nya itu peluang sukses. Rumusnya seperti ini. Oke, contohnya ini anak-anak. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan X adalah jumlah pengulangan permainan hingga Santi menang 5 kali. Y-nya adalah jumlah pengulangan permainan hingga Ani, tadi Santi sekarang Ani menang 5 kali. Maka X dan Y adalah kita pakai ini. Oke, nanti caranya bagaimana menghitungnya nanti belakangan anak-anak. Oke, sekarang setelah ini, ayo kita buka soal-soal yang ada di LKS ya. Ya, kita bisa lihat contohnya nanti sehingga setidaknya bisa memberikan arah kepada kita ketika kita mulai mengerjakan soal-soalnya. Oke, anak-anak mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.